Oke ya teman-teman, selamat malam semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengerjakan latihan soal struktur hari ini ya. Sebelum pembahasan, saya pengen perkenalan diri dulu ya. Nama saya adalah Aisyah Mega Permata, teman-teman bisa memanggil saya Aisyah. Ya. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai pembahasan dari nomor 1 ya. Yang many people ya, nomor satunya ya. Okay, many people who live in New York City thinks that life in a large city offers special advantages. Nah, coba teman-teman lihat di sana sudah ada subjek many people ya. Kemudian di sana juga ada verb live sama things ya kan. Terus conjunctionnya ada dua ya. Who di sebelah kanannya many people sama ada satu lagi conjunction that ya yang ada di bawah ini ya sebelum subject live. Kemudian ada subject verb yang kedua ya. Subject verb yang kedua itu adalah live, kemudian verbnya adalah overs ya. Live singular, verbnya overs pakai s, sudah benar ya. Subject singular, verbnya pakai s ya, verbnya suka s. Nah, coba teman-teman amati yang many people ya. Many people itu kan punya dua verb ya kan, live sama things karena dia punya conjunction who. Nah, live-nya sudah benar ya kan, many people itu plural. Verb yang pertamanya adalah live ya kan, tanpa s. Nah, namun ada verb yang kedua tapi verbnya malah pakai s ya, things. Padahal kita tahu bahwa many people itu artinya banyak orang ya kan, banyak orang berarti dia merupakan subjek plural ya teman-teman ya. Ingat, subjek singular, verbnya suka S. Tapi kalau subjek plural itu verbnya seharusnya tidak suka S atau tanpa S ya. Verb yang tanpa S berarti S-nya silakan dibuang ya. Berarti think aja S-nya dibuang ya. Jadi jawaban yang benar adalah bravo ya. Things, karena dia merefers ke many people ya kan, subjeknya many people. Karena many people plural, maka things-nya, S-nya silakan dibuang. Jadi kita ubah menjadi think aja, ya kan? Many people think, ya kan? Kalau person kan singular. Kalau person things nggak masalah, ya kan? Each person thinks. Nah, tapi kalau many people think-nya tanpa S ya. Satu orang verb-nya suka S ya, pakai S. Kalau banyak orang berarti verb-nya tanpa S ya, berarti think aja, S-nya dibuang. Oke, artinya ya, banyak orang yang hidup atau tinggal di kota New York berpikir bahwa kehidupan di kota besar, gitu kan, menawarkan manfaat-manfaat yang spesial. Gitu ya teman-teman ya artinya ya. Kemudian coba teman-teman lihat nomor 2. Di dalam nomor 2 sudah ada subjek great numbers of tiny shelled animals ya. Kemudian verbnya belum ada ya. Berarti kalau belum ada verbnya, kita harus mencari verb. Karena salah satu komponen wajib yang ada di dalam sebuah kalimat itu adalah subjek sama verb. Berarti kalau kalimat ini belum mengandung verb, berarti kita harus mencari verbnya. Nah, kenapa sih bravo salah? Ya, jawaban bravo ini salah karena verb ing itu bukan verb ya teman-teman ya. Verb ing yang tanpa ditemani dengan auxiliary is, am, are, was, were, maka verb ing tersebut tidak akan pernah bisa menjadi verb ya. Jadi kalau enggak is living itu bukan verb, is living, are living ya kan, was living. Nah itu baru verb. Tapi kalau enggak ada is, am, are, was, were-nya berarti living saja, verb ing saja itu tidak akan pernah bisa menjadi verb ya. Dia bukan verb. Kemudian kenapa sih yang Charlie salah ya? Jawaban Charlie itu salah karena nanti kalau kita pilih Charlie nanti kalimatnya akan menjadi double verb ya. Double subject maksud saya ya. Coba teman-teman lihat, di dalam soalnya sudah ada subject great numbers of tiny shelled animals. Di Charlie juga ada they ya. They itu pronoun, dia juga bisa jadi subjek lagi nanti. Aturannya di dalam sebuah kalimat itu tidak boleh double subject ataupun double verb tanpa disertai dengan adanya conjunction. Ingat ya, nggak boleh double subject, nggak boleh double verb tanpa adanya conjunction ya, kata penghubung. Ya sudah, salah ya Charlie ya, double subject tanpa conjunction nggak boleh ya. Oke, kemudian yang delta itu juga salah karena nanti kurang ya, kurang satu verb, kurang satu ini harusnya, kurang satu verb ya.
Kenapa kok kurang satu verb? Iyalah, coba teman-teman lihat. Di delta itu ada conjunction if, ya kan? Kemudian subjeknya udah ada 2, group numbers sama they, tapi verbnya cuma 1, cuma lived. Boleh nggak ada satu conjunction, subjeknya 2, tapi verbnya cuma 1? Ya, padahal kalau ada satu conjunction itu jumlah verbnya seharusnya ada 2 ya. Ini baru 1 ya, baru lived aja. Berarti kalau kita pilih delta, ya kan, nanti kalimatnya jadi kurang 1 verb. Ya. Delta ini salah karena kurang 1 verb. Ada conjunction if ya kan, seharusnya jumlah verbnya ada 2, tapi di situ verbnya baru 1 atau cuma 1, yaitu live aja. Ya udah, berarti jangan pilih Bravo, jangan pilih Charlie, jangan pilih Delta. Berarti jawaban yang benar adalah alpha ya. Kalimat ini tadi belum punya verb, yang kita cari itu adalah verb. Satu-satunya jawaban yang mengandung verb ya kan, tanpa menyebabkan kekurangan atau kelebihan apapun gitu kan, itu cuma Charlie ya. Subjeknya sudah pas ya, plural, great numbers of tiny shelled animals. Kemudian verbnya juga udah pas, live-nya juga tidak pakai S. Ingat, subjek plural, verbnya tanpa S ya. Yang pakai verb yang ada S-nya itu subjek singular ya. Oke, kemudian nomor 3 ya. Coba teman-teman lihat di dalam nomor 3 itu ada not only ya di awal kalimat ya. Teman-teman harus tahu bahwa not only itu adalah salah satu dari tanda-tanda yang merupakan ciri-ciri dari inversi ya, dari kalimat yang nantinya akan diinversi. Apa sih inversi itu? Inversi itu adalah pengubahan pola kalimat atau struktur pola gitu kan, pola dalam kalimat yang biasanya itu kan subjeknya duluan baru verb gitu kan. Nah, kalau diinversi itu harus diubah menjadi verbnya duluan baru subjek ya. Nah, di dalam kalimat tersebut sudah ada conjunction but ya, teman-teman ya. Terus subjeknya juga udah ada they. Kemudian verbnya juga udah ada ya, reduce. Berarti masih kurang satu subjek sama satu verb lagi ya. Ingat, jika terdapat tanda-tanda inversi, maka kalimat tersebut harus dibalik polanya menjadi verbnya duluan, baru subjek. Ya. Oke, kita lihat kenapa Bravo salah. Bravo itu susunannya trees provide. Trees provide berarti subjeknya dulu baru verb. Boleh nggak? Subjek dulu baru verb. Padahal kalau inversi tadi gimana? Inversi seharusnya verbnya duluan baru subjek ya. Oke, berarti salah ya, Bravo ya. Kemudian yang Charlie, coba kita lihat ya, yang Charlie provide trees ya. Ini juga salah karena harusnya ya, kalimat ini harusnya mengandung verb auxiliary do ya. Jadi harus ada verb auxiliary-nya dulu, kemudian subjeknya di tengah-tengah, trees, barulah nanti provide-nya sebagai verb ordinary, dia munculnya di belakang ya, setelah subjek. Nah, jadi Bravo, Charlie, dan Delta semuanya salah. Delta dulu, Delta belum ya? Oke, Delta dulu. Delta, coba teman-teman lihat, Delta itu trees, subjek dulu, baru do provide. Subjek dulu, baru verb. Padahal harusnya verb duluan, baru subjek. Ini ya, polanya ya, verb duluan, baru subjek. Ya sudah, berarti karena Bravo, Charlie, dan Delta itu salah semuanya ya kan, berarti jawaban yang tepat adalah alpha ya. Alpha sudah pas ya polanya. Auxiliary, subject, ordinary ya kan, verb auxiliary, terus kemudian subjeknya di tengah-tengah, kemudian setelah subjek ada verb ordinary provide ya. Do, trees, provide ya. Ingat, ada not only ya. Selain not only apa saja? Banyak ya, ada not until, ada not only, ada by no means, kemudian ada never, ada seldom, ya kan? Ada only in, only on, only at, only by, only recently gitu kan, dan nowhere ya kan, dan lain sebagainya. Itu merupakan tanda-tanda dari kalimat yang nantinya subjek verb-nya itu harus dibalik menjadi verb-nya duluan baru subjek ya. Oke, kemudian nomor selanjutnya, people's expectations for a higher standard of living itu adalah subjeknya ya teman-teman ya. Kemudian verb-nya itu increase ya. Ada subjek, ada verb. Nah, apa sih yang kita cari?
kita analis dulu dari alpha ya. Boleh nggak sih kita pilih alpha? Di dalam alpha itu ada conditions in their community improve. Improve itu verb. Padahal tadi di dalam soalnya sudah ada verb juga increase ya kan? Boleh nggak double verb tanpa conjunction? Verbnya ada dua, increase sama improve, tapi nggak ada conjunction tuh. Nggak boleh ya. Ingat, tidak boleh double verb tanpa conjunction. Kemudian jawaban Bravo juga salah, itu karena di dalam Bravo itu terdapat conjunction since, tapi nggak ada verbnya. Padahal seharusnya kalau ada satu conjunction, itu kan verbnya harusnya ada dua ya kan? Satu conjunction seharusnya verbnya ada dua ya kan? Tapi kalau kita pilih Bravo itu ada conjunction since, tapi verbnya cuma increase di dalam soal. Di Bravo tidak menambahkan verb karena improving itu bukan verb yang di Bravo ya. Improving itu verb ing bukan verb. Nggak boleh ya? Oke, kemudian yang Charlie. Boleh nggak kita pilih Charlie? Jawaban Charlie ternyata juga salah ya karena double verb. Sama seperti di alpha ya kan, ada verb improve, nanti verbnya jadi dua, increase sama improve, tapi tidak ada conjunction. Berarti salah ya. Oke, berarti jadi jawaban yang tepat adalah delta. Ya. Subjeknya di delta itu ada subjek ya, conditions in their community, kemudian ada verb improve, dan yang paling penting ini ada conjunction s. Jadi kalau kita hitung subjek verbnya pas 2, 2, 1 ya kan, subjeknya 2, people's expectations for a higher standard of living, ya kan, sama conditions in their community. Kemudian verbnya juga ada dua, increase sama improve dengan satu conjunction s. Pas ya? Dua subjek, dua verb dengan satu conjunction s. Ya. Oke, sudah pas, nggak kelebihan, nggak kekurangan ya. Kita lanjut dulu. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya ya. Subjeknya itu adalah the scientific revolutions. Kan? Kemudian verbnya itu ada affected ya, sama change ya di bawah di Charlie. Verbnya itu ada dua, affected sama change ya kan. Kemudian berarti kan kalimat ini kan double verb tanpa conjunction ya kan. Ada dua verb tapi tidak ada conjunction. Boleh tidak seperti itu? Nggak boleh ya. Salah satu verbnya itu harus kita ubah agar tidak menjadi verb. Nah, ternyata verb yang bisa kita ubah ya kan agar dia tidak menjadi verb, agar kalimat ini tidak double verb atau kelebihan verb gitu kan. Yang bisa kita ubah adalah Charlie ya. Kenapa Charlie? Karena Charlie didahului dengan preposition by. Ingat, preposition itu seharusnya bertemu dengan verb ing, bukan verb satu. Change itu verb satu ya kan, dia harusnya diubah menjadi verb ing karena rumusnya itu adalah preposition in, on, at, of, from, for, by, with ya kan, bertemu dengan verb ing. Nah ya sudah, berarti change-nya verb satunya harus kita ubah menjadi verb ing. Verb ing-nya berarti menjadi apa? Menjadi changing ya, by changing gitu ya. By change diubah menjadi changing. Oke? Lanjut ya. Nomor berikutnya, nomor 6. Subjeknya itu adalah uniform acceleration. Kemudian verbnya itu ada occurs, ya. Cara membacanya bukan occur ya, tapi occur. Jadi kalau ada s-nya berarti occurs, bukan occurs, ya. Kemudian ada subject verb yang kedua. Berarti ada dua subjek, ada dua verb kalimat ini ya. Subject verb yang kedua itu adalah the rate of change ya. Sama-sama noun phrase subjeknya. Uniform acceleration itu noun phrase, the rate of change itu juga noun phrase ya kan? Dengan adanya dua verb, yaitu occurs sama remains. Gimana? Syaratnya kalau ada dua subjek, dua verb, seharusnya ada apa? Ada conjunction. Ingat, berarti kalau kalimat ini belum terdapat conjunction di dalamnya, berarti kita harus mencari conjunction untuk melengkapi kalimat ini ya, agar kalimat ini menjadi kalimat yang benar ya. Nah, coba teman-teman lihat jawaban alfa, Charlie, dan delta. Ini soal yang sangat mudah ya menurut saya ya. Ini benar-benar mudah banget. Kenapa?
Karena tidak ada satupun pengecoh yang conjunction kecuali Bravo, ya kan? Alpha, according, itu preposition. Charlie, with, itu juga preposition. Under, ya, delta, itu juga preposition. Alpha, Charlie, delta, semuanya adalah preposition. Soal yang sulit biasanya dua di antara A, B, C, D itu ada yang bisa kemungkinan benar. Tapi ini tidak ada satupun kecuali Bravo yang bisa kita pilih. Karena tidak ada satupun kecuali Bravo yang merupakan conjunction. Yang lainnya semuanya preposition. Ya sudah, berarti satu-satunya jawaban yang benar adalah Bravo ya. If itu conjunction. Berarti pas ya. Subjeknya tadi di atas ya kan biru-biru. Ada dua. Verbnya juga udah ada tadi di atas merah-merah ya kan ada dua. Dengan dilengkapi dengan satu conjunction if ya. Dua subjek, dua verb, satu conjunction. Pas ya? Pas. Tidak kelebihan, tidak kekurangan. Kemudian, soal berikutnya ya. Subjeknya itu adalah closed plane figures like the square of the equilateral triangle. Itu subjeknya. Kemudian verbnya can be grouped. Ya. Nah, jawaban yang benar adalah alpha. Ya. Kenapa sih jawaban yang benar adalah alpha? Ya. Kalau kita pilih Bravo, jelas to call itu bukan peringkasan dari adjective clause. Jadi kalimat ini tuh sebenarnya sudah di-recast, guys. Kalimat ini tuh sudah mengalami peringkasan adjective clause yang disebut sebagai reducing, ya, reducing adjective clause. Nah, kalimat aslinya tuh seperti ini, teman-teman. Closed plane figures like the square or the equilateral triangle can be grouped into a class which is called polygons. Nah, kalimat ini seperti ini aslinya ya. Ada dua verb, can be grouped, sama is called, dengan satu conjunction which. Nah, karena sudah di-reducing, ya kan? Hasil dari reducing itu adalah verb ing atau verb 3 gitu kan. Bukan to infinitive, berarti Bravo salah ya kan, karena Bravo itu to call itu to infinitive. Hasil peringkasan adjective clause bukan to infinitive ya, tapi verb ing atau verb 3. Berhubung verb ing nggak ada, berarti tinggal verb 3 ya kan. Kemungkinan satu-satunya kemungkinan jawaban yang tepat itu cuma alpha. Nah, kenapa sih Charlie itu salah? Kalau teman-teman pilih Charlie, nanti jumlah verbnya ada dua. Yang pertama can be grouped, yang sudah ada di dalam soal. Yang kedua adalah is called, yang ada di Charlie. Boleh tidak? Di dalam sebuah kalimat ada double verb tanpa conjunction? Nggak boleh ya. Berarti Charlie salah. Delta pun juga begitu. Call itu juga verb ya, verb 1. Kalau ada dua verb can be grouped sama call tanpa conjunction begini ya jelas sama ya kan. Cari dan delta, double verb tanpa conjunction jelas salah. Bravo, to call, to infinitive bukan merupakan hasil dari peringkasan adjective clause. Kalau teman-teman sudah pernah belajar adjective clause, pasti tahu ya kan. Adjective clause kalau di kelas ya itu ada diajarkan di kelas TOEFL Expert ya kalau teman-teman mau belajar. Tapi kalau sudah belajar pasti tahu gitu kan. Nah, coba teman-teman lihat, berarti satu-satunya jawaban yang bisa kita pilih adalah alpha ya, called ya kan. Nah, kalimat itu kan tadi kan aslinya begitu kan, which is called. Nah, setelah di-reducing ya kan, kalimatnya pasti akan dibuang. Apa yang dibuang? Yang dibuang adalah conjunction sama verb auxiliary-nya. Ya. Jadi which sama is-nya harus dibuang. Itu langkah-langkah dari reducing atau peringkasan adjective clause ya. Nah, berarti setelah which is-nya dibuang, berarti tinggal apa dong? Tinggal called ya. Is plus called itu kan is plus verb 3. Berarti kalau which is-nya sudah dibuang, berarti tinggal verb 3 saja ya. Berarti setelah di reducing ya sudah. Tinggal verb 3 saja ya. Seperti itu. Jadi which is called menjadi called ya. Merupakan
reducing atau peringkasan dari adjective clause. Kemudian nomor berikutnya. Subjeknya itu adalah meadowlarks. Kemudian verbnya itu are. Di dalam kalimat ini ada satu conjunction but, ada subjek yang kedua yaitu they. Kemudian ada verb yang kedua yaitu have, ya. Ada dua subjek, ada dua verb dengan satu conjunction but. Sudah pas ya? Nah, terus mana jawaban yang salah? Jawaban yang salah itu adalah bravo. Kenapa bravo salah? Karena same itu punya pasangan yaitu s, ya. Ingat-ingat ya teman-teman, different itu punya pasangan from, same punya pasangan s, kemudian similar itu punya pasangan to. 3 adjektif ini sering dimunculkan di dalam soal TOEFL ya. Ingat, same as, different from, similar to. Ya, same as, different from, similar to. Ya. Jangan sampai kebalik. Ya, ya sudah, berarti S-nya, karena same itu punya pasangan S, ya, pasangannya sama S, berarti then-nya harus diapain dong? Same kan pasangannya S bukan then, berarti then-nya harus diubah menjadi S ya. Then-nya silakan teman-teman ubah menjadi S ya. Same pasangannya S. Kemudian nomor berikutnya. Ada subjek the diesel engine. Kemudian verb-nya is ya. Nah, coba teman-teman lihat setelah blank itu terdapat kata relatively costly. Ya, ini merupakan susunan dari adjective phrase atau adjective lah ya. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari hasil peringkasan adverbial clause yang disebut abridgment ya. Abridgment kalimat nonverbal. Ya, jadi ciri-cirinya nanti teman-teman di dalam soal TOEFL pasti akan menjumpai adanya blank di awal kalimat. Kemudian setelah blank itu muncul adjective atau adverb. Nah, itu biasanya itu adalah merupakan ciri-ciri dari peringkasan adverbial clause yang abridgment kalimat nonverbal. Ingat, blank, terus ada adjective atau adverb, itu pasti adalah hasil dari peringkasan abridgment-nya adverbial clause yang kalimat nonverbal. Ya. Kalimat aslinya seperti ini. Even though the diesel engine is relatively costly, it is highly efficient and needs servicing infrequently. Kalimatnya seperti itu. Nah, setelah mengalami abridgment, ya kan, it-nya dibuang, kemudian the diesel engine-nya dipindahkan ke belakang, ke bawah, ya kan, menggantikan posisinya it, ya kan, it-nya dibuang, the diesel engine-nya menggantikan posisinya it, kemudian is yang jatuh setelah the diesel engine yang di atas tadi, ya kan, even though the diesel engine is ya, nah, is-nya itu harus dibuang, verb auxiliary-nya, verb-nya itu harus, to be-nya harus dibuang ya, berarti tinggal apa dong? Tinggal even though sama relatively costly, gitu ya. Nah, jadi jawabannya berarti jelas ya, yang Charlie ya, kalimat ini butuhnya conjunction. Satu-satunya jawaban yang mengandung conjunction itu cuma Charlie. Ya. Even itu bukan conjunction, it is itu subject verb, there is itu subject verb. Kalau kita pilih Bravo sama Delta, nanti kalimatnya jadi double subject, double verb, tanpa conjunction. Ya. Jadi kalimat ini kalau diartikan, meskipun relatif mahal, gitu kan, mesin diesel, gitu kan, sangat efisien ya, dan membutuhkan perbaikan infrequently. Apa infrequently? Jarang ya. Jadi jarang membutuhkan perbaikan yang jarang gitu. Jadi nggak mengeluarkan banyak uang gitu kan. Jadi meskipun relatif mahal, nggak apa-apa gitu kan. Toh jarang kok rusak gitu kan. Jarang kok butuh perbaikan. Nah seperti itu. Contohnya lagi kayak misalkan nih, meskipun mahal gitu kan, even though expensive gitu kan, iPhone X gitu kan, tetap dibeli oleh masyarakat atau tetap digemari oleh masyarakat. Nah, itu kan kalimatnya kan seperti itu kan, conjunction langsung bertemu dengan adjective, kemudian subject verb-nya cuma satu ya. Jadi ciri-ciri abridgment adverbial clause itu di dalamnya masih terdapat conjunction ya. Tapi subject verb-nya tinggal satu ya.
masih ada conjunction, tapi subject verb-nya tinggal satu. Kenapa kok tinggal satu? Ya karena tadi sudah di abridgment, sudah mengalami yang namanya peringkasan, gitu ya. Makanya subject verb-nya tinggal satu. Kalau yang asli ya dua. Tadi kan ada dua kan subject verb-nya, the diesel engine sama it. Itu subjeknya, verb-nya juga dua, is sama is. Ya. Kalau udah di abridgment, subject verb-nya tinggal satu. Oke, jadi setelah mengalami abridgment, kalimatnya jadi seperti ini ya. Even though relatively costly, the diesel engine is highly efficient and needs servicing infrequently. Ya. Even though langsung bertemu dengan relatif mahal. Costly itu sinonim dari expensive ya, artinya mahal. Oke, kemudian nomor 10 ya, terakhir ya. Udah mau selesai, alhamdulillah. Oke, subjeknya itu the Ranger spacecraft sama it ya, ada dua subjek. Ini ya, the Ranger spacecraft sama it. Kemudian verb-nya itu ada provided ya, ada provided itu verb-nya. Subjeknya dua, tapi tidak ada conjunction. Ingat ya teman-teman, kalimat ini double subject tapi tidak ada conjunction. Salah ya, harusnya kalau ada dua subjek ataupun dua verb, seharusnya di dalam kalimatnya ada conjunction, ada kata penghubung. Nah, jadi agar kalimat ini tidak menjadi double subject, maka it-nya seharusnya kita buang ya kan. Buang aja itu it-nya, kan udah ada subjeknya tadi kan, the Ranger spacecraft ya kan. Jadi it-nya silahkan dibuang agar kalimat ini tidak double subject, tidak kelebihan subjek. Ya sudah, berarti jawaban yang benar adalah alpha. Spacecraft it-nya ya kan, it-nya dibuang, berarti kalau diubah ya kan, it-nya udah dihapus, berarti tinggal apa? Tinggal spacecraft aja ya. Jadi pas ada satu subjek, the Ranger spacecraft dengan satu verb provided ya. Dan tidak ada conjunction ya. Kalau ada satu subjek, satu verb, memang nggak boleh pakai conjunction. Pakai conjunction itu kalau dua subjek, dua verb, atau minimal dua verb aja. Nah, itu baru harus ada conjunction. Tapi kalau satu subjek, satu verb itu sudah benar. Karena pembentukan kalimat itu wajib ada satu subjek dan ada satu verb. Kalimat yang sudah mengandung satu subjek, satu verb, itu sudah benar. Ya kan? Jadi seperti itu pembentukan sebuah kalimat ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu saja pembahasan kita pada malam hari ini ya. Kalau teman-teman itu susah membedakan kelas kata, berarti teman-teman harus sering-sering setiap hari latihan kelas kata dengan cara membuat 4 tabel kolom ya kan. Kolom yang pertama diisi noun, kemudian verb, kemudian adjective, baru adverb. Jadi buat 4 kolom, noun, verb, adjective, adverb. Kemudian teman-teman sering-sering cari perubahan katanya. Misalkan kayak beauty, kecantikan gitu kan, itu noun kelas katanya. Kemudian kalau mempercantik tulisannya udah beda lagi menjadi beautify. Cantik aja juga udah berubah menjadi beautiful ya kan. Dengan cantik atau dengan indah, secara cantik atau secara indah tulisannya juga udah berubah menjadi beautifully ya. Jadi teman-teman setiap hari biasakan seperti itu dan rasakan perubahannya. Teman-teman pasti akan lebih lancar mengerjakan soal structure. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman merasa soal-soal yang saya berikan itu susah, berarti teman-teman tandanya juga masih lemah di pemahaman grammar. Berarti tandanya teman-teman harus belajar grammar. Ya. Teman-teman nggak tahu noun itu yang mana, verb, adjective, adverb, conjunction, preposition itu nggak tahu yang mana gitu kan. Berarti teman-teman tandanya butuh belajar gitu kan. Ada kelas namanya Grammar for TOEFL 1 ya, itu adalah kelas yang fungsinya untuk mempelajari grammar yang memang memang keluar di soal TOEFL gitu kan, dan itu mempelajari grammar yang masih basic banget, cocok buat pemula. Tapi kalau teman-teman udah tahu noun, udah tahu verb, adjective, adverb, conjunction, preposition, berarti teman-teman mungkin tinggal belajar frase aja, kayak noun phrase, adjective phrase, adverbial phrase, prepositional phrase, ya kan, kemudian gerund phrase to infinitive phrase itu ada di kelas Grammar for TOEFL 2 ya.
Tapi kalau teman-teman udah tahu semuanya gitu kan, aku udah tahu semuanya gitu kan, udah tahu aku non semuanya gitu kan. Cuman aku nggak tahu Miss kayak reducing, abridgment, omitting, inversion, appositive, terus comparison degree. Nah itu apa? Nah kalau teman-teman nggak tahu itu apa gitu kan, maka teman-teman cocoknya belajar di kelas TOEFL Expert ya. Itu nanti teman-teman akan mendapatkan materi seperti adjective clause, terus peringkasan adjective clause seperti reducing sama omitting ya kan. Kemudian noun clause, adverbial clause, kemudian inversion, appositive, comparison degree gitu kan. Dan lain-lain, pokoknya banyak banget lah. Gitu ya. Oke teman-teman, sampai ketemu besok ya. Besok kita masih ada latihan soal lagi, structure ya. Besok soalnya saya kirimkan di grup. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengerjakan ya. Jangan lupa nanti absen ya teman-teman, absen di kolom komentar YouTube ya. Terus tunggu aja nanti saya kirimkan soal besok ya. Besok saya kirimkan soal-soal terbarunya. Terus teman-teman kerjakan besok sore atau besok malam seperti biasa ya. Kalau nggak sore malam nanti baru dikirimkan pembahasannya di grup, di masing-masing grup ya. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas, kurang dipahami, bisa teman-teman tanyakan melalui chat ya di admin. Teman-teman tanya aja langsung Japri, adminnya. Nanti admin yang akan menjawab dan admin yang akan mengirimkan jawabannya di grup ya. Gitu. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa teman-teman pahami dengan baik ya. Terus sekian dari saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow.